Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Pandey Reaction. Vlog kali ini saya mau ceritakan sebuah kisah nyata yang sangat fenomenal banget di 2024, I think. Terutama di Inggris dan juga di Amerika karena nomor 1 di Netflix, guys. Kisah ini kisah nyata yang menarik perhatian para artis Hollywood, you know. Dan nggak tahu di Indonesia apakah nomor 1 juga di Netflix Indonesia, apakah ditayangkan di Indonesia karena acaranya dramanya ini lumayan grafik, lumayan vulgar dan mungkin disensor di Indonesia, I don't know. It's really worth it to watch, guys. Tapi bagi kalian yang tidak menonton, marilah dengar cerita saya. Sebelum saya bercerita, saya memberitahukan bahwa sumber cerita ini ya mayoritas saya ambil dari Netflix, kemudian saya juga meresearch baik itu dokumen asli cuplikannya, berita di Amerika dan juga di Inggris, dan beberapa artikel yang menurut saya kebenarannya lumayan bisa dipegang. Polemik dari kisah ini lumayan kompleks, guys. Mungkin kalian bakal mengira-ngira dan kalian mungkin punya teori kalian sendiri. Banyak sekali teka-teki yang pastinya itu mencari kebenaran karena beberapa sumber dan witness atau saksi dari kasus ini bervariasi ceritanya, guys. Dan kepolisian pun menemukan bukti-bukti yang beragam. Jadi, anyway, kalian harus dengar ceritanya. Jadi, tanpa memperpanjang mukadimahnya, saya memulai kisah ini yang berjudul Monster, The Lyle and Eric Menendez Story. Jadi, kisah ini berawal dari seorang pemuda yang ABG yang masih berumur 16 tahun, berasal dari Kuba dan lahir pada tahun 1944. Berarti masih dalam keadaan Perang Dunia Kedua. Jadi hampir di seluruh negara di dunia ini lagi krisis perang, termasuk di Kuba juga. Kita tidak membahas perang, tapi kita membahas kisah dari pemuda ini yang bernama Jose Enrique Menendez. Nah, si Jose ini atau Jose, kalau dalam Islam Arab mungkin Yusuf, kalau di agama lain mungkin Joseph. Tapi kalau orang Latino atau orang Spanyol, Portugis, mereka mempunyai nama tersendiri Jose ini. Kadang juga Jesus atau apa gitu. Kalau nggak salah, Jose ini adalah Joseph kalau di Kristen atau di Inggris atau di bahasa Inggrisnya. Nah, si Jose ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja karena kehidupan di Kuba dengan situasi politik dan segala macam, akhirnya dia pergi imigran ke New York, itu di Amerika Serikat. New York memang terkenal tempat berlabuhnya atau tempat persinggahan pertama orang untuk memperjuangkan kehidupannya di Amerika. Jadi dulu New York ini memanglah tempat penampungan. Kenapa? Karena kota besar di Amerika yang pastinya kesempatan untuk membangun karir atau apapun yang akan dilakukan lebih banyak, walaupun kompetisinya juga banyak. Jadi memang banyak mayoritas penduduk-penduduk di dunia ini yang berimigran ke Amerika, mereka nyampe di New York dulu, habis itu mereka mungkin memencar. Ada juga di kota-kota lain, tapi mayoritas memang di New York ini, guys. Nah, si Jose nyampe di New York pada umur 16 tahun dan dia mulai sekolah di universitas mengambil jurusan accounting, jadi sama kayak saya, guys. Dan satu lagi yang sama dengan saya, si Jose ini juga sambil dia sekolah atau kuliah, dia juga bekerja sampingan, itu mencuci piring. Saya juga cuci piring dulu di sini nyampe di Inggris. Ya, kita namanya perantau, ambisi kita tinggi, yang pastinya kita pengen sukses, you know, kita pengen maju, apapun itu yang menghasilkan uang, yang penting kita bisa bertahan hidup, bisa menabung, apapun pekerjaannya, nggak ada rasa malu atau pikiran macam-macam. Nah, singkat cerita, si Jose ini dalam masa pendidikannya dia bertemulah dengan seorang perempuan yang berkulit pirang, bukan berambut pirang ya, berkulit putih, berambut pirang, ya bule lah. Saya nggak bisa bilang Amerika karena orang Amerika sendiri adalah orang Indian, jadi ini mungkin nenek moyangnya juga ya berasal dari Eropa, bule-bule gitu. Namanya Miss Kitty Anderson. Nah, si Kitty ini adalah seorang model, juga pengajar, tapi parasnya yang cantik, tubuhnya yang seperti, you know, seperti model profesional, dan dia 3 tahun lebih tua dari Jose. Nah, setelah 3 tahun di Amerika, pada umur 19 tahun,
Jose memutuskan untuk meminang si Kitty ini. Mereka lagi cinta-cintaan ini, muda banget ya cintanya. Kalau kita kan masih cinta-cinta monyet ya, tapi mereka udah mulai ke jenjang yang lebih serius. Dan si Jose meminang si Kitty ini ke orang tuanya, tapi orang tua si Kitty tidak merestui karena mereka masih muda, berbagai alasan bla bla banyak. Dan juga ternyata keluarga si Jose yang berada di Kuba itu juga tidak setuju. Walaupun mereka beralasan kedua orang tua mereka waktu mereka menikah juga berumur mereka masih muda. So kenapa mereka nggak dibolehkan? Dan akhirnya tanpa restu dari kedua orang tua, kedua belah pihak, dan mereka memutuskan untuk menikah. Nah, setelah menikah, dia tamat kuliah, seperti kebanyakan orang, juga termasuk saya, mencarilah pekerjaan untuk membangun karir dan membangun rumah tangga barunya dengan si cantik Kitty ini. Jose sempat bekerja di salah satu perusahaan yang lumayan terkenal di New York, dan karirnya mulai menanjak. Jadi kehidupannya mulai, ya kesempatan berkarirnya sangat besar banget. Sampai-sampai dia bertemu dengan pengusaha yang bergerak di bidang entertainment. Akhirnya Jose ini berpindah bisnis, berpindah perusahaan ke bidang entertainment, dan dia dipercaya untuk memanage salah satu artis mungkin Hollywood yang terkenal. Dan yang paling terkenal adalah Manundo namanya. Jadi dia menangani kontrak dengan salah satu grup band berasal dari Puerto Rico. Yang pasti kalian tahu salah satu personilnya adalah Ricky Martin yang sensational pada tahun akhir 1999 dan 2000-an mungkin. Karena kesensasionalnya dia, salah satunya sexual orientednya dia, yang salah satu artis Hollywood yang keluar, mungkin yang pertama mengabarkan ke publik kalau dia adalah pecinta sesama jenis, yang bikin para cewek-cewek waktu itu shock dan putus asa, heartbroken. Anyway, setelah 5 tahun pernikahan dari pasangan muda Jose dan Kitty ini, mereka dikaruniai seorang anak cowok yang mereka kasih nama Lyle Menendez, yang lahir pada tahun 1968. Karir si Jose semakin menanjak dan dia pun dipercaya sebagai CEO di salah satu production entertainment terkenal di Amerika. Jadi Jose ini kayak si Dhani Ahmad, Bang Dhani Ahmad atau Pak Dhani Ahmad di Indonesia, itu music mogul mungkin disebut. Kalau Dhani Ahmad kan dia juga sebagai artis ya, penyanyi juga. Mungkin Simon Cowell, ya itu yang tepatnya. Ya kayak Simon Cowell yang mencari talent, bakat semuanya, ya pastinya uangnya banyak dan pastinya orang seperti itu orang-orang yang bakal kaya atau yang sudah kaya juga. Right, 3 tahun setelah anak pertamanya lahir, kemudian lahirlah anak kedua, juga cowok, dikasih nama Eric Menendez yang lahir pada tahun 1970. Karir si Jose semakin menanjak dan akhirnya dia mendapat tawaran di Los Angeles atau di dekat Hollywood. Tidak lama setelah mendapat tawaran, dia pindah ke Hollywood dan membeli rumah di salah satu mansion yang terkenal, apalagi kalau bukan Beverly Hills, di mana saya pernah main ke sana 2 kali dan benar-benar rumahnya gede. Kayak rumah si Justin Timberlake di sana, Simon Cowell di sana, Bruno Mars di sana, Adele di sana, siapa lagi ya? Taylor Swift, Michael Jackson, hampir ya mayoritas artis-artis Hollywood mereka senang tinggal di LA karena kerjaan mereka yang mudah mereka akses. Banyak studio yang buat mereka, apakah itu bikin film. Tom Cruise juga di sana, rumahnya putih tinggi, lahannya itu berhektar-hektar mereka di sana. Ya kalian bisa membayangkan bagaimana tinggal di Beverly Hills, di rumah yang mewah, punya pembantu. Saya nggak perlu ceritain lagi gimana rumah orang kaya. Alright, so karena kehidupan masa kecil dari Jose ini, dia dididik sangat keras sekali sama bapaknya. Ya zaman dulu hampir banyak orang tua yang mendidik anaknya keras, main pukul atau segala macam.
Dan terkadang dia melakukan itu pada anaknya. Tapi di sisi lain dia juga memanjakan anaknya, memberikan semua keinginan yang anaknya mau. Karena dia waktu kecil nggak dapat sesuatu hal yang mewah, jadi diberilah kesempatan buat anaknya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi saya rasa dalam pendidikan anak, baik Jose dan Bu Kitty ini, mereka mungkin mix ya, karena berdasarkan dari kehidupan atau pengalaman kehidupan mereka masing-masing sebelumnya. Dan Ibu Kitty memutuskan untuk berbakti kepada keluarga kecilnya ini, mengurus anak-anak, mengurus rumah, dan berbakti pada suaminya, jadi alias housewife lah ya, ibu rumah tangga. Nah, kedua anak bujang mereka ini akhirnya beranjak dewasa, beranjak ABG. Sila yang tua kuliah di salah satu universitas di LA, tapi setelah 1 tahun dia disuspend alias diberhentikan oleh kampus karena dia cheating. Cheating bagi yang belum tahu mungkin mencontek atau nggak jujur dalam belajar. Kemudian dia magang dengan bapaknya, ya namanya bapaknya bos CEO. Jadi dia suka-sukanya dia aja. Jadi karir dari anak yang tua ini nggak begitu cemerlang. Oke. Bisa cemerlang, ya bisa cemerlang kalau dia serius, tapi dia nggak serius dengan kehidupannya. Mungkin karena udah terbiasa, semuanya ada, udah kayak raja lah kehidupannya. Dan yang anak bungsu pemain tenis, akting juga, bikin writer, penulis juga, skenario untuk film, segala macam, mau memproduksi film sama teman-temannya. Jadi dia juga berakting, bikin skenario film juga kayak sutradara gitu guys. Namun kebanyakan, bukan semuanya, dari anak-anak orang kaya yang di Amerika, ya banyak juga yang tahu diuntung, tapi banyak juga yang ugal-ugalan. Kedua anak dari Jose ini, mereka lumayan ugal-ugalan. Mereka melakukan narkoba, terus mereka nyuri, beradik kakak sama teman-temannya, nyuri tetangga. Buat apa lagi nyuri, you know. Tapi itulah lifestyle di lingkungan anak sama-sama anak orang kaya. Mungkin mereka juga berkompetisi dan mereka suka barang-barang branded, yang mahal-mahal, hambur-hambur uang, mubazir juga banyak bagi mereka. Inilah yang dihadapi oleh si Bu Kitty. Dia juga nggak menyangka anaknya bisa seperti itu, padahal dia dari kecil udah berbakti mengurus anaknya, bagaimana jadi anak yang baik. Ternyata sampai manapun perjuangan orang tua, ya kembali juga ke anaknya juga. Bagaimanapun pendidikan dari orang tuanya, ternyata bukan jaminan anak itu jadi orang yang baik. Tapi biasanya, mungkin ini pengecualian ya guys. Jadi anaknya masih berandal juga. Karena budaya di barat ini, kalau anak udah teenagers atau ABG itu memang kenakalannya bisa dibilang 3 kali lipat daripada yang masih kecil. Apalagi ketemu dengan teman-teman yang berandal. Jadi influence-nya, apakah mereka menjaga gengsi, gua cowok gitu loh, gua harus berandal, juga ada hal-hal yang seperti itu yang bikin mereka menyimpang dari perlakuan yang baik sebagai anak-anak muda, termasuk di Inggris ini. Ya, jadi lumayan bete juga, lumayan frustasi juga kedua orang tua dari si bocah-bocah ini, yaitu Pak Jose dan Bu Kitty. Kita sebut Pak Jose karena mereka udah punya anak ya. Nah, namanya orang kaya, mereka mempunyai konsultan di mana mereka bisa curhat masalah keluarga mereka, dan itu adalah private dan rahasia, nggak boleh diceritakan ke yang lain. Karena kedua orang tua ini sudah panik dengan perilaku anak bujang mereka ini, akhirnya mereka kirim anak bujang ini ke konsultan agar psikiatris lah, kayak gitu, psikologis, orang-orang yang bisa menceramai secara psikologisnya. Dan ini ada hubungannya dengan kejadian nanti, makanya saya mention kok psikologis di bawah-bawah dalam cerita ini. Ya, jadi ini bapak psikologis ini, bapak dokter yang konsultan ini tahu rahasia dari keluarga ini. Memang Bu Kitty ini bercerita bahwa dia udah frustasi banget gimana cara merubah perilaku anaknya, malah anak-anak ini nggak menghargai mereka sebagai orang tua. Seperti contoh, walaupun mereka punya pembantu, si Bu Kitty ini masak, anak-anaknya malah sebelum makan di meja makan sama si Kitty ini,
malah membuli ibunya. Ada-ada aja yang dibilang dalam makanan. Dibilanglah ibunya ini mau meracuni mereka karena mereka bandel. Mereka ngomong ke ibunya kayak dibully gitu, you know. Jadi rasa mereka ke ibunya atau ke orang tuanya itu nggak terlalu kuat. Tapi ada alasannya, nanti saya ceritakan sambil cerita ini berlanjut. Jadi ya, si dokter konsultan ini tahu semua tentang rahasia dari keluarga Jose dan Bu Kitty ini. Nah, kejadian serius itu mulai pada tanggal 20 Agustus 1989, berarti sekitar 35 tahun yang lampau. Dan masalah itu sampai sekarang belum 100% tuntas, guys. Makanya sekarang ini banyak selebriti Hollywood yang melirik kasus ini. Anyway, so di tahun 1989 itu Bapak Jose itu sudah berumur 45 tahun, Bu Kitty sudah berumur 48 tahun, dan Lyle waktu itu umur 20 tahun, adiknya si Eric berumur 18 tahun. Nah, pada tanggal 20 Agustus 1989 itu tepatnya hari Minggu malamnya, besoknya hari Senin. Ternyata orang kaya ini, walaupun mereka punya pembantu, tapi pembantunya, bukan semuanya ya, ini khusus buat keluarga Pak Jose dan Bu Kitty ini, mereka cuman memperkerjakan pembantunya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Sabtu Minggu adalah family time, jadi nggak ada pembantu di rumah. Itulah hari-hari dan menghabiskan waktu bersama keluarga mereka aja. Di malam tanggal 20 itu, si Bu Kitty hanya di rumah sama suaminya aja. Anaknya yang namanya anak muda pergi main keluar. Mereka memutuskan untuk menonton TV di ruang tamu sambil makan ice cream. Sama kayak ruang tamu saya ini, kursi letter L kayak itu. Yang satu duduk di sini, si Bapak Jose, si Bu Kitty duduk di sini. Ya, yang namanya suami istri, cinta-cintaan, peluk-pelukan, dan udah agak mulai berumur sedikit, ya kan, langsung truk ketiduran. Ternyata tiba-tiba saat jam 9 malam, atau mungkin pokoknya malam itulah, 9 atau jam 10 malam, datanglah di saat ini para suami istri ini lagi tidur, datanglah dua anak muda membawa senapan angin, buka pintu ruang tamu, langsung dor menembak pasangan suami istri ini. Yang pertama ditembak Pak Jose sekitar beberapa peluru, karena senapan angin ini, guys, kalau kita ditembak sekali aja kita nggak mati. Beda dengan pistol peluru yang satu atau dua itu udah mampus gitu ya kan. Tapi kalau senapan angin ini, yang kalau kita ditembak dada kita ya muncrat aja gitu, nggak nembus ke belakang. Cuman bagian depan aja, kayak pistol air gitu loh, plak nyempur. Jadi mereka masih hidup walaupun sudah ketembak 5 kali, dan si Bu Kitty ini udah ditembak 5 kali di kepala sama ini, sampai salah satu dari penembak ini kehabisan peluru. Ibu Kitty masih menjalar-jalar di lantai, masih bisa bergerak, dan akhirnya ditambah lagi pelurunya. Dilihat Bu Kitty matanya melihat ke pembunuh, dan si pembunuh langsung menembak 4 kali lagi sampai mati gitu. Karena senjata anginnya seperti menembak burung ya kan. Lihat aja kalau kalian tembak burung sama senapan angin, saya nggak pernah karena saya nggak suka membunuh apapun. Pasti badannya kayak gitu, pecah gitu. Begitu juga ke manusia. Ya, disitulah malam yang sangat bersejarah, mungkin misteri bagi keluarga ini. Saya nggak bisa ngebayangin terbunuh dengan cara seperti itu. Dan Bu Kitty sama si Pak Jose itu melihat siapa pembunuhnya. Kalian tahu siapa pembunuhnya? Kedua anaknya tadi, si Jose sama si Lyle. Don't believe that. Susah untuk saya percaya, tapi it's happened. Dan terakhir si Bu Kitty melihat wajah anaknya yang memegang senapan angin sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Begitu juga si Pak Jose ini. Ya,
mulai disitulah misteri ini berlanjut hingga sampai sekarang. Si anak, si Lyle sama si Eric meninggalkan aja kedua orang tuanya yang terbaring tergelepak seperti bangkai binatang yang ditembak dengan senapan angin. Keduanya semuanya berceceran, tangan beliau jarinya ditembak jadi pecah semuanya, mukanya pecah si bapak, termasuk Bu Kitty matanya nggak seperti manusia lagi. Udah, kalau nggak salah Bu Kitty ini kena sekitar 9 atau 10 peluru baru meninggal. Sama juga dengan Pak Jose itu, di tangan anak kandung mereka sendiri. Yang saya nggak bisa habis pikir, si anak meninggalkan orang tuanya begitu aja. Kemudian mereka mulai menyembunyikan semua bukti-bukti termasuk senjata itu, peluru. Karena di Beverly Hills itu kan perbukitan, jadi mereka pergi dulu, buang semua senjatanya, baju-baju yang berdarah-darah, ceplakan dari darah ibunya dan bapaknya. Mereka masukkan ke kantong dan mereka buang ke tong sampah. Kemudian mereka pergi ke bioskop. Mereka mencoba membeli karcis untuk menonton film. Kemudian mereka pergi ke kafe biar ada bukti kalau bukan mereka. Mereka pergi ke kafe, memastikan orang-orang yang mereka kenal atau pelayannya melihat mereka di jam itu, di malam itu. Jadi semuanya udah mereka rencanakan. Jadi kalau ada persidangan nanti, mereka punya bukti kalau mereka waktu itu lagi di kafe malam. Mereka bilang pas ada staffnya lewat atau lagi melayani tamu, oh kita udah 4 jam, agak keras gitu, kita udah 4 jam di sini tapi mau kemana, kayak gitu, biar ada orang mendengar gitu. Kemudian mereka balik ke rumahnya dengan pura-pura terkejut melihat bangkai mayat, karena udah bentuk binatang guys. Mereka meninggalkan mayat kedua orang tua mereka. Dan si kakaknya si Lyle mulai menelpon polisi dengan background suara dari adiknya di belakang menangis histeris, si Eric. Jadi teleponlah polisi, orang tua kami terbunuh di ruang tamu. Ya langsunglah polisi datang ke TKP. Kemudian mayat dibawa untuk diotopsi dan polisi pun terkejut bagaimana biadabnya pembunuhan ini. Nggak ada yang lebih baik. Mungkin orang-orang memilih 1 peluru aja mati. Mungkin itu udah biasa bagi orang ya. Tapi kalau puluhan peluru dengan senapan angin itu jarang dilakukan orang dalam pembunuhan. Karena itu untuk nembak apa gitu, benda atau hewan kayak gitu kan. Nah, untuk mendapatkan statement, dibawalah si anak ini ke kantor polisi untuk menceritakan kronologis bagaimana mereka menemukan mayat kedua orang tua mereka, dan polisi menanyakan apakah orang tua mereka mempunyai musuh menurut mereka, bisnis dan segala macam. Nah, si Lyle ini bilang kalau bapaknya itu berasal dari Kuba, dan di Kuba itu katanya banyak mafia narkoba, ya polisi juga tahu. Dan bapaknya pernah nelpon atau berhubungan dengan orang-orang yang mafia penjual narkoba di Kuba. Mungkin kata si Lyle ini mereka yang membunuh orang tua saya katanya. Jadi intinya dia bilang orang tuanya dibunuh oleh mafia. Karena nggak ada bukti yang signifikan, tapi polisi juga mikir kalau mafia kenapa mereka menggunakan senapan angin, right? Nah, itulah pencarian fakta yang lumayan rumit. Dalam teori kepolisian, kalau ada pembunuhan di dalam rumah, apakah itu pembunuhan dari orang luar, pencuri, biasanya perhiasan atau benda-benda yang berharga itu diambil, berarti burglar, berarti itu perampokan. Tapi di rumah itu, di rumah Pak Jose itu nggak ada yang kehilangan, hanya membunuh mereka aja. Dan kalau pun mafia, biasanya yang dibunuh orang yang bersangkutan, tidak dengan istrinya, tapi ini dua-duanya. Kemudian analisa berikutnya, Beverly Hills mention, terus sangat bagus keamanan walaupun udah 35 tahunnya lampau, tapi dibandingkan dengan
rumah-rumah penduduk biasa di Beverly Hills pengamanannya jauh lebih kuat dibandingkan rumah-rumah orang lain. Biasanya pembunuhan seperti itu pasti orang yang dikenal oleh korban. Apakah itu keluarga, saudara, pembisnis, rekan bisnis, atau temannya. Nah, mayat dirilis, kemudian dikuburkan, dan the next things, langkah berikutnya yang dilakukan oleh anak Jose dan Kitty ini, yaitu si Lyle sama si Eric ini, adalah berfoya-foya. Mereka pergi ke tempat perusahaan bapaknya, karena namanya orang kaya, bayar asuransi jiwa segala macam. Mereka minta uang, mereka langsung beli Rolex. Rolex kalau zaman itu, walaupun zaman sekarang ya harganya ratusan juta rupiah ya. Ada juga yang miliaran. Kemudian dia beli Porsche, dia beli barang-barang branded, mereka beli apartemen, party, narkoba, semuanya. Di situ orang-orang mulai mikir juga, ini anak orang tuanya baru meninggal, dibunuh, tapi kok langsung berfoya-foya gitu. Dan polisi pun juga mulai berpikir, tapi nggak ada bukti. Dan namanya dua opini, di sisi lain orang-orang bilang, oh mungkin begitulah cara mereka agar mereka itu nggak terpuruk dengan kehilangan orang tua. Mungkin mereka frustasi. Jadi dua opini ini yang susah untuk dicari mana kebenarannya guys. Sampai sekarang ini. Nah, karena polisi tidak menemukan si pembunuh, akhirnya di Beverly Hills, namanya orang-orang kaya, mereka langsung parno. Mereka mulai menuntut. Residen-residen di Beverly Hills itu merasa takut. Mereka mulai pasang CCTV, mereka mulai bayar nambahin bodyguard-nya, nambahin lagi satpamnya, belum orang-orang LA juga. Jadi tertekanlah kepolisian di LA ini. Rencananya kasus ini mau ditutup, mau di-close, karena berdasarkan dari cerita anak si korban, si Lyle sama si Eric ini, bahwa orang tuanya mungkin dibunuh oleh mafia yang ada di Kuba. Kuba kan udah di luar negeri. Polisi biayanya juga besar untuk pengurusan itu, dan sumber-sumbernya source dari orang di Kuba itu mereka juga nggak tahu karena yang bersangkutan sudah meninggal. Tapi karena tekanan dari orang-orang rakyat LA atau warga LA, Beverly Hills, polisi tetap membuka kasus ini. Nah, si Lyle sama si Eric ini lumayan aman. Walaupun mereka mempunyai uang, tapi ada satu lagi yang namanya will, harta gono gini ya, warisan. Yang namanya orang kaya, kalau mereka punya banyak harta, mereka akan tulis warisan. Tapi pernah di saat mereka lagi makan malam, di saat bapaknya lagi kesal banget sama mereka, udah susah-susah mendidik mereka, tapi mereka masih kurang ajar. Jadi sempat bapaknya bilang ke mereka, kalian tidak saya kasih warisan, nama kalian sudah saya hapus katanya. Karena saking kesalnya ya. Nah itulah yang ditunggu oleh si bocah-bocah berdua ini, si Eric sama si Lyle ini. Tapi surat warisan itu ada di safe, seperti kotak safe yang kayak di hotel itu. Nah disitulah ditaruh oleh Pak Jose. Kotak itu hanya bisa dibuka berdasarkan persetujuan dari pengacara dan juga adik atau uncle dari si Lyle sama si Eric ini. Sebelum surat warisan yang ada di kotak box ini, ternyata si Pak Jose ini juga bikin surat warisan sebelumnya. Ditaruh sama orang kepercayaannya. Di situ tertulis semua hartanya itu akan dibagi dua oleh anaknya kalau mereka sebagai orang tua nggak ada lagi. Tapi yang di save ini, ternyata di box ini, memang benar Bapak Jose itu bilang kalau mereka nggak dapat apa-apa. Mungkin si bapaknya ini lagi kesal gitu ya, dirobah. Nah si Lyle ini, dia lumayan licik. Diambillah box itu, terus dibuka dengan pengacara, tapi dia suruh, karena dia lagi sedih banget, dia pengen melihatnya sendiri dulu surat itu. Karena ini orang-orang udah baper ya, uncle-nya, pamannya juga baper, ya udahlah biarin aja lah dia lihat dulu. Ternyata dibuka save-nya itu, terus dia lihat ternyata memang benar bapaknya nggak ngasih, tapi suratnya itu ditaruh sama dia, nggak dikasih ke pengacara sama pamannya. Dan dia bilang kalau ternyata dalam kotak ini nggak ada surat warisannya, dia bilang gitu kan ke pengacaranya. Jadi terpaksa
surat warisan yang sebelumnya yang dipakai, dan mereka mendapatkan semua harta warisan dari orang tuanya dibagi dua. Yang satu udah mulai lagi berfoya-foya, yang satu udah pergi ke luar negeri, beli apartemen, beli kondo, pokoknya gila banget. Karena harta dari Pak Ose ini memang mungkin ratusan juta dolar, ya normal lah bagi orang-orang yang tinggal di Beverly Hills, udah pasti. So, tapi namanya anak-anaknya ini nggak ada pemikiran untuk kedepannya bagaimana. Nah, terjadi lagi kejadian guys, bahwa si Eric yang bungsu ini, yang suka acting, yang suka main tenis ini, dia merasa mendapatkan mimpi buruk terus. Ternyata guys, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang biadab itu, kita dihantui dengan perilaku kita. Karena saya nggak pernah melakukan itu. Jujur, saya nggak pernah dihantui dengan apa perlakuan saya yang ini. Karena nggak terlalu biadab banget. Jadi, setiap malam dia itu dihantui oleh kejadian di saat dia menembak kedua orang tuanya. Orang tuanya nggak menjadi hantu ya. Ini bukan cerita hantu-hantu. Dalam keadaan dia lagi jalan atau apa, itu kebayang terus sama dia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk konsultasi ke dokter keluarganya dia, dokter konsultannya. Nah, dia pergi ke dokter itu, dia pastikan bahwa dokter ini tidak akan membocorkan rahasianya ke polisi, bahwa ini adalah rahasia, dan dia mau curhat ke dokter ini. Dan memang persyaratan kalau ada yang curhat ke konsultan memang harus private dan confidential. Jadi dia mulai cerita ke dokter ini bahwa dialah sama si kakaknya Lyle itu yang membunuh kedua orang tuanya. Si dokter langsung shock. Tanya lagi, kamu benar nggak sih? Kamu lagi mabuk? Kamu lagi apa? Dan dia bilang, memang saya sama si Lyle yang bunuh katanya. Karena menghantui saya katanya. Memang secara psikologis memang begitu. Jadi si dokter ngerti. Terus ditanya bagaimana kronologinya dari awal. Tapi karena dia butuh satu orang lagi untuk mendengar cerita dari si Eric ini, disuruhlah panggil kakaknya si Lyle. Karena pelakunya katanya berdua. Jadi berdualah mereka bercerita, tapi si Lyle ini orangnya sangat arogan, sangat urak-urakan, atau sangat temperamental, marah-marah nggak tentu. Pokoknya anak-anak yang suka apa gitu. Bisa bilang angku atau sombong atau egois kayak gitu, ngerasa dia yang paling cakap, ngerasa dia yang paling ini, merasa dia yang paling benar, dia nggak peduli apa kata orang atau perasaan orang. Begitu juga yang dia lakukan sama orang tuanya. Yang adiknya si Eric ini agak pendiam, tapi dalamnya siapa yang tahu juga, juga sama dengan kakaknya, cuman bawaannya aja agak tenang. Nah, si Lyle ini bilang, kenapa kamu cerita? Ini bisa menghancurkan kita, katanya. Kita bisa masuk penjara dan kita juga bisa dihukum mati, katanya. Tapi ini konfidensial, kata si Eric ini kan. Ini si dokter nggak bakal mau cerita kemanapun. Terus si Lyle bilang, kalau kamu dokter, Pak Dokter, kalau kamu cerita sama orang, kami tidak segan-segan membunuh kamu. Jadi diancam juga si dokternya, guys. Jadi si dokter mulai mencari strategi. Tapi si dokter juga mau membantu mereka ini, karena mereka nggak bisa move on, terutama si Eric. Si Lyle juga mimpi buruk, tapi dia nggak terlalu memusingin kayak si Eric ini. Kalau si Eric ini memang berubah moodnya dia tiap hari, karena selalu melihat bayangan-bayangan di saat dia membunuh orang tuanya. Tapi si Lyle ini melihat juga sesekali, tapi dia nggak terlalu memikirkannya. Jadi bebannya besar di Eric. Nah, dengan pertolongan dari psikologis ini, dari dokter konsultannya ini, itu bisa membantu untuk meringankan. Nggak akan pernah hilang rasa bayangan bersalah atau yang menghantui itu, nggak bahkan pernah hilang. Sebejat-bejat apapun orang biasanya selalu, cuma mereka nggak cerita aja. Itu akan ada flashback-nya di saat mereka melakukan sesuatu sampai orang ini meninggal. Jadi itulah yang dibantu oleh si dokter ini untuk mengurangi agar si Eric dan juga si Lyle ini tidak dihantui
oleh apa yang mereka lakukan terhadap orang tua mereka. Nah, karena diancam oleh si Lyle ini, si dokter punya siasat untuk membawa selingkuhannya untuk mendengar dari luar, untuk datang ke office, ke kantornya si dokter ini pas si Lyle sama si Eric ini lagi curhat gitu. Si dokter setuju kalau dokter nggak akan menceritakan sama siapapun, karena itu adalah jabatannya, tugasnya dia. Dan si Lyle sama si Eric juga setuju mau cerita kronologinya dari awal ke si dokter. Tapi si dokter juga merasa terancam, diteleponlah selingkuhannya. Nah, selingkuhannya ini datang ke office tapi mendengar dari luar percakapan dari mereka gitu. Sedikit tentang selingkuhannya, selingkuhan dari si dokter ini sangat ngebet sama si dokter ini. Dia pengen si dokter ini bercerai sama istrinya, tapi si dokter ini punya anak cewek kecil, masih balita gitu, masih umur-umur 7 atau 8 tahun gitu. Dia belum siap untuk menceraikan istrinya. Nah, dengan terlibatnya selingkuhannya ini mengambil kesempatan untuk mendapatkan si dokter ini sepenuhnya. Ini sinetronnya mulai ini, guys. Nah, jadi si Leo, si adik kakak ini, pergi ke tempat dokter beberapa kali untuk tempat konsultan ini ya, untuk menceritakan biar plong rasanya gitu. Tapi si dokter semakin takut dengan, ya namanya ini anak, orang tuanya aja bisa dibunuh kan. Jadi si dokter ini merasa keamanan gua gimana katanya. Nah, dia bilang ke si Eric sama si Lyle ini, untuk percakapan berikutnya katanya saya mau direkam katanya, karena saya juga takut dengan keamanan saya dari kalian ini menjaga saya katanya. Tapi kalian jangan takut karena saya tidak akan memberikan ini ke polisi atau sama siapapun katanya kan. Ini hanya untuk menjaga keamanan saya. Namanya anak baru umur 20-18 tahun ya. Mereka awalnya nggak mau, tapi ya terserah kalian, kalau kalian nggak mau ya udah katanya. Tapi si Eric butuh bantuan dari konsultan ini, hanya konsultan ini yang dia bisa percaya gitu untuk cerita apapun yang terjadi, karena konsultan ini adalah dokter dari keluarganya mereka kan. Dengan terpaksa semuanya deal, si dokter merekam, juga bikin note, kemudian rekaman itu ditaruh di box. Dan mereka mulai menceritakan secara jujur-jujurnya skenarionya bagaimana mereka membunuh orang tua mereka, mulai dari pembelian senapan angin ke kota lain, ke San Diego. Mereka pakai fake ID temannya untuk membeli senapan ini. Mereka beli hari Kamis, tapi rencananya mau membunuhnya hari Sabtu, tapi ternyata hari Sabtu itu mereka pergi ke laut sama orang tuanya, nggak jadi. Terus akhirnya hari Minggu kejadiannya mulai. Terus mereka juga ceritain tentang bagaimana mereka memanipulasi agar orang-orang nggak tahu kalau itu adalah mereka. Pokoknya seluruhnya diceritain, sampai alasannya ke polisi juga kalau mereka itu berbohong. Jadi plong gitu. Jadi nggak ada rasa, mungkin mengurangi rasa bersalah atau udah tercurahkan gitu. Bayang-bayangan, biar nggak ada lagi mimpi buruknya untuk mereka. Dan ternyata si dokter ini cerita ke selingkuhannya. Nah, selingkuhan dari dokter ini, dia ambil kesempatan